Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, tantangan mendidik anak pada zaman saat ini amatlah beratnya. Pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar, hampir 24 jam, mudah diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tantangan orang tua apabila tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan menggoyahkan keimanan anak-anak atau generasi selanjutnya. Karena itu elok sekali ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sampai kapanpun relevan dan dibutuhkan untuk kita dalam mendidik anak-anak kelak. Pada suatu hari baginda Rasulullah SAW ketika membonceng seorang anak yang pada saat itu masih kecil, yaitu Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Dan di sini juga sebuah pelajaran ketika menasehati anak, ambillah dalam keadaan yang nyaman. Saat anak dalam boncengan, saat menyetir mobil, saat makan bersama, dalam saat-saat anak itu mau mendengarkan apa-apa yang kita nasihatkan. Kembali lagi kepada Rasulullah, apa gerangan yang diajarkan oleh beliau kepada Ibnu Abbas? Saya bacakan di sini adalah, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menemuimu di hadapanmu. Bila kau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberi manfaat, mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun selain apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu sama sekali kecuali apa yang telah Allah izinkan. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Nah, apa yang dimaksud oleh hadis yang dibacakan atau dibacakan barusan yang diriwayatkan oleh Tirmizi adalah bagaimana kita mengajak kepada anak untuk senantiasa menjaga Allah, menjaga agamanya, dalam artian menjaga segala perintah-perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, mengerjakan semua amal-amal soleh, sedekah, infak, berjamaah, berbakti kepada orang tua, dan semua ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian balasan dari Allah, Allah akan menjagamu, menjaga jasadmu, menjaga keselamatanmu, menjaga keimananmu, menjaga takdirmu, dan menjaga pada saat kamu dalam keadaan sakaratul maut. Dan Allah juga akan menemuinya ketika nanti kelak di akhirat. Di sini juga ada pelajaran akidah yang begitu kuat, yaitu untuk selalu meminta pertolongan Allah, tidak kepada selainnya. Dan Rasulullah mengatakan, apabila dikumpulkan seluruh bantuan yang ada, baik di langit dan di bumi, jin manusia dikumpulkan untuk mencelakakan kamu, maka tidak akan pernah bisa terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, apabila dikumpulkan semua bala bantuan untuk memberimu manfaat, juga sama sekali tidak akan dapat kamu manfaatnya kecuali apa yang telah Allah izinkan. Di sini hubungan dengan Allah begitu kuatnya yang diajarkan oleh Rasulullah
agar selalu menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dan mati. Disebutkan juga pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, artinya takdir telah ditetapkan. Kepada siapa kita ingin minta pertolongan kecuali kepada Allah, dan penjagaan siapa yang paling hebat kecuali penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan terus anak kita untuk selalu mengenal Allah, untuk selalu tidak mensekutukannya, seperti ajaran dari seorang manusia yang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim, di dalam surat Luqman ayat 3. Bagaimana dia mengajari anaknya begitu membekas di dalam hati anak-anaknya. Ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Diajarkan kepada anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, untuk selalu taat, beriman kepada Allah sampai dengan akhir hayatnya. Dan di situ ditegaskan oleh Luqman, seseorang yang mensekutukan Allah tidak akan mendapat apa-apa kecuali mendapatkan kezaliman, kesengsaraan, karena tidak berguna semua amal kebaikannya, semua apapun yang diperbuatnya, kecuali akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Begitu khawatirnya Luqman, sehingga demikian selalu diulang-ulang terhadap anaknya untuk selalu mentauhidkan Allah, menjaga akidahnya, menjaga iman dan takwanya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 133, ketika nyawa telah sampai di kerongkongannya, ajal telah menjemputnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub? Dikumpulkannya semua anak-anaknya dan ditanyakan dengan lemah, ditanyakannya kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, apa yang akan kamu sembah setelah meninggalnya aku? Mata buduna mim ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah kepergianku? Yang ditanyakan bukan mata kuluna mim ba'di, apa yang akan kamu makan, apa, bagaimana hidupmu nanti, hartamu dan sebagainya, bukan, tetapi apa yang akan kamu sembah setelah peninggalanku, setelah kematianku. Demikian khawatirnya Nabi Yakub, padahal dia telah mengajarkan akidah, mengajarkan kebaikan kepada anaknya, beliau masih khawatir, sehingga ditanyakan kepada anaknya menjelang kematiannya. Dan apa jawaban anak-anaknya tadi? Na'budu ilahaka, aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Anak-anaknya tidak menjawab Allah yang akan disembahnya, tetapi aku akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Artinya apa? Betapa telah tertanam iman atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya begitu kagum terhadap bapaknya, begitu berbakti, begitu nurut, sehingga dia akan menyembah apa Tuhan yang disembah oleh Nabi Yakub, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nasihat-nasihat kita ini terhadap anak, satu kuncinya, kita telah menjadi tauladan bagi anak, sehingga anak akan patuh dan nurut terhadap ajaran-ajaran kebaikan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dia tidak mencari pelajaran lain kepada orang yang berbeda akidah dengannya. Dia tidak mencari pelajaran lain kepada orang-orang yang menyesatkan dia. Tapi dia nurut kepada orang tuanya yang telah menanamkan ajaran yang benar, akidah yang benar, dan contoh tauladan yang benar. Inilah Nabi Yakub, tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah setelah sukses mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anaknya, sehingga anaknya sangat beriman, anak istrinya, keturunannya banyak menjadi rasul, menjadi nabi. Padahal Nabi Ibrahim telah sukses bagaimana dia meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang Arafah yang tandus, tetapi dengan keimanan yang kuat mereka percaya bahwa penolong mereka hanyalah Allah. Allah tidak akan menzalimi mereka. Percaya
keimanan dan akidah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim luar biasa eloknya. Itu pun Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, tetap mengemis kepada Allah di setiap doa-doanya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tertulis dalam surat Ibrahim. Artinya apa? Nabi Ibrahim mengemis kepada Allah, Rabbana wa taqabbal du'a, agar anak dan keturunannya selalu menjalankan sholat. Karena sholat adalah menjadi tiang agama, menjadi fondasi yang kokoh bagi keimanan seseorang. Sholat akan menghindari dari pekerjaan keji dan mungkar. Dan disitulah kita juga, selain kita mengajarkan, setiap saat kita selalu bermohon kepada Allah agar anak keturunan kita sampai dengan akhir hayatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.